Yuk beli beras ya yuk, berasnya habis ya. Ini ada uang 50.000, kira-kira dapat berapa kilo yuk? 50, paling 50 nggih. Dapat 3 kilo, Bu. Sekarang harga berapa? Kok mahal banget? Kemarin kula tumbas di tempatku sana Di warung? di warung 14.000. 14.000 di warung? Warung kecil Iya. apa besar yuk? Ya warung kecil, Bu. Nah kalau di pasar kira-kira? Kalau di pasar kayaknya sih lebih murah, cuman paling ya beda dikit. Paling kalau di pasar 13.500 kayaknya, Bu. Yuni udah pernah ke pasar? Belum sih, Atau tapi kemarin informasi dari mana? dari tetangga Oh, dari kemarin tetangga. ada yang belanja ke pasar, katanya lebih murah dari warung, tapi ya cuman beda dikit, cuman beda 500. Kira-kira penyebabnya apa sih yuk? Apa di rumah Yuni kan banyak apa namanya sawah? Apa nggak ada orang petani panen atau gimana kok bisa lonjakan harganya luar biasa dari Agustus sampai September? Biasa Sudah berapa ribu ya? biasanya sih kudune standar ya, Bu, tapi kan seniki kan niku, Bu, napa? Sawah tandurnya apa Kemarau mboten nenten air, nggak ada air. Jadi ini kan sawah-sawah pada ditanduri jagung, kacang-kacangan, wes niku, Bu. Sama sekali nggak ada tanaman padi? Nggak ada, kering, tanahnya kering. Tangga sebelah, sawah tangga sebelah juga iya, sama? pada kering semua, Bu, nggak ada air. Yuk tak cek apa hanya di Indonesia atau yang mahal atau gimana? Malah aku nih baca di Jakarta hari Jumat kemarin sudah naik yuk. Dari kemarin 12.000 di pasar, 2.670 di pasar besar, pasar gede, pasar pedagang-pedagang besar. Sekarang udah naik 14.290. Wih, dan di warung ternyata hari Jumat kemarin sudah mencapai 16.000 sampai 17. Gila. Kita mau makan apa ini, terutama orang-orang yang tidak mampu? Sebentar. Oh, ternyata harga beras mahal itu tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia. Malaysia sudah 13 ya yuk, itu kemarin, nggak tahu sekarang. Itu beras premium padahal loh yuk, bukan beras itu beras apa? Beras IR, bukan beras premium. Kalau beras premium perkiraan masih lebih dari 15.000 ya yuk. Harga mentik atau padan wangi berapa yuk? Ya di atas 15.000. Di atas 15.000. Kira-kira Rika yuk bisa tuku beras terus, atau mungkin ada kemungkinan Rika itu mencampurkan dengan nasi jagung? Pernah yuk seperti itu? Belum pernah. Tapi tahun kemarin sepertinya harga beras nggak semahal sekarang ya. Tahun kemarin pas Idul Fitri itu harganya berapa? Kalau itu kebutuhan paling banyak. Idul Fitri malah tahun kemarin 2022 masih 10.000. Masih 10.000 ya. Bu, apa iya ya Bu, gara-gara terang orang anak panen dari stok berasnya menipis ya Bu, saya mereknya jadi regane larang. Kalau siji gue yuk, siji kemarau, belas kemarau produksinya kurang, langka panen. Memang efeknya itu bener-bener kerasa banget. Sing kedua yuk, kan siki kan tanah semakin sempit. Siki ya jalur dari Kak. Apa namanya? Banyak sawah-sawah yang dari bangunan kan. Nah, itu juga salah dua penyebabnya kenapa stok itu menjadi tipis, kemudian harga menjadi naik. Itu salah satunya yuk. Jadi kan gini, sampean di rumahnya di dasarnya Rika, itu banyak enggak yang sawah-sawah kemudian berubah menjadi perumahan kan. Perumahan banyak banget Bang Desa, bener lah yuk. Iya, sawah-sawah pada di dibanguni perumahan, jadi
nyebabna sawah-sawah jadi berkurang. Gue Jadi kan kan akhirnya- makanya padahal dulu kan sawah apik terusan apa jenenge aliran airnya bagus, kono ana irigasi kan. Nah siki langka jelasnya irigasi wis macet karena sawah belangka dari perumahan. Contohnya jelas banget kuwi lho. Nang anu apa jenenge teratai Gitu. menara pandang Heeh. teratai Iya. nang kota-kota ku gemin kan tanahnya ngablak-ngablak, airnya bagus banget lancar karena itu dekat dengan sungai. Nah sekarang ada bangunan luar biasa. Itu kan sebenarnya tanah desa. Tanah kalau dulu itu sebetulnya sih ada aturan dari pemerintah untuk sawah-sawah yang produktif itu termasuk sawah produktif. Tidak boleh dibangun untuk bangunan atau dirubah menjadi bangunan. Nah, siki ya itu juga karena pengaruh dari pertambahan penduduk yuk juga. Ya, pokoknya rentetannya aduh banget lah yuk masalah beras itu benar-benar nanti mengancam kemungkinan juga yuk karena ada kemarau terus tanah juga semakin sempit, harga beras itu mungkin tetap bertahan dengan 13.000 sampai akhir tahun kemungkinan nih. Lah siki pe sinyal hujan urung ana, isi rintik-rintik. Siki nandur mbok biasa Rika. Arep nandur dasar yo prosesnya kepriwe mbok panjang. Pertama apa di situ yuk? Pertama ya ini kudu apa di pacul Pacul nanti butuh pirang dina bisa nganti 3 harian. 3 hari terus dilelep kan diairi. Biar diairi dulu kan sampai berapa hari? Nah, bisa sampai 3 bulan. Semingguan lah, Terus terus baru tebar benih. Berbenih itu butuh waktu maneng kan, butuh waktu lagi. Nah tandurnya kapan, panennya kapan? Berarti hampir setahun ini hanya sekali panen muk yuk yang kemarin terakhir Juli ya yuk. Nah makanya tidak heran kemungkinannya nanti tahun depan beras akan tetap mahal. Aku terus maca yuk, saya baru baca nih yuk, India itu adalah penghasil beras. Mereka tidak mau jual ke negara lain, tapi stoknya itu untuk negaranya dewek. Lah sing kemelepek kan Indonesia. Kena musim kemarau, tanah sawah lagi apa namanya banyak beralih fungsi. Jajal Rika, sing dipangani nganti 200 juta. Jadi kemungkinan itu akan naik terus sampai akhir tahun. Jajal yuk Rika, gajinya pira ngotot beras stok mbok. Pripun. Loh, Bu. Ibu ngendika kados niku napa kula anu Bu, Kira-kira. gaji di naikna pripun Bu? Lah, ya Bu yuk Rika kan mangannya beras, aku juga mangannya beras, aku juga tukunya beras kan pada baik yuk. Ya insya Allah lah yuk anggar anu apa jenenge negara naikkan gaji aku orang masalah. Terus aku perusahaan aku bisa berjalan lancar orang masalah tambahi, tapi kan sih lagi pada anu krisis kabeh yuk. Kan harga apa jenenge beras jujur harga beras stok sing kira-kira naik sampai kemarin mesti akeh yuk. Kira-kira mungkin sayuran juga naik sayuran sih orang begitu ya yuk. Nah niki lho Bu, dirasa katanya mau ada bantuan, kira-kira kapan ya Bu, beneran apa cuman isu hoang ya Bu, yang bantuan 10 kilo itu dari pemerintah? Lah aku malah lebih ngerti, lu bukan kajian buat YouTube atau buat TikTok, dia kalau kabar yuk. Aku sih kerungu dengar Pak Presiden sih akan membagikan beras untuk keluarga tidak mampu sebesar 10 kilo ya, 10 kilo. Jika informasinya di desa ada nggak yuk informasi Kalau itu? informasi resmi dari desa sih belum ada, cuman katanya cuman lihat-lihat di TikTok itu Bu, lihat-lihat di Facebook, lihat-lihat di berita. Beritanya toksik gencar ya yuk. Tapi kan seneng kan yuk kalau bener-bener nanti akan direalisasikan bantuan beras dari Pak Jokowi. Ya seneng bisa ngurangin beban lah Bu, bisa bantu-bantu. Wong beras mahal, gaji nggak naik gimana? Loh, ini kan dapat itu kan dari BMT, dari apa? Dari itu, BMPT Ah. itu kan 3 bulan sekali mungkin ini dapat. Oh, Malah iya. aku malah nggak dapat BMPT. Oh iya Itu berapa yuk? Kan beli beras itu kalau untuk apa yuk? Ya, itu Berapa sih beli besarnya? 200.
200. Itu buat beli sembako. Oh, sembako. Dulu kan beras ya yuk. Dulu iya beras, tapi Terus kok berubah? katanya sih ribet, terus katanya rawan dikorupsi apa gimana Bu, jadi terus diganti diganti uang, ganti tunai. Ganti tunai. Heeh. Termasuk salah satunya untuk beli beras. Heeh. Kalau untuk dulu kan ada beras, ada susu, ada apa ya yuk? Ada telur kan? Iya. Emang itu diwajibkan ya emang buat beli beras, pokoknya beli keperluan rumah tangga lah, kebutuhan rumah sehari-hari. Jelas orang SPP kan yuk. SPP ada. Ada sendiri. Ya syukur lah yuk. Bu, beneran bukan sih tinggi niku Pak Presiden aja ngasih bantuan beras 10 kilo. Beneran apa hoax sih Bu? Kayaknya informasi itu gencar ya yuk. Aku juga oleh informasi iki jadi Pak Presiden masih di kota di kenapa kerjanya cilik-cilik yuk. Jadi Pak Presiden kemarin sudah memberikan apa namanya kebijakan ya untuk melaksanakan penyaluran beras. Setiap rumah tangga itu akan mendapat 10 kg beras dari pemerintah. Tapi memang berita sih seneng ya. Mungkin petani kan ngomong pada seneng lah ya. Karena apa namanya dengan bantuan beras sih insya Allah karena ada beras di tangan masyarakat, kemungkinan juga kan harapannya pemerintah setelah ini disalurkan kebutuhan beras di masyarakat kan enggak begitu tinggi. Nah kemudian kan akan diharapkan bisa untuk menurunkan harga beras. Memang tahun ini memang harganya kenaikannya memang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi sih sebetulnya aku sih dapat informasi juga Indonesia Pak Jokowi itu mendapat penghargaan sebagai swasembada pangan ya. Bukan ya Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Itu kabarnya kemarin tahun 2002. Tapi harusnya kan semua tercukupi yuk. Tahun 2002 itu swasembada pangan kan berarti kan 2003 ini harusnya kita nggak kekurangan beras. Tapi kenyataan kayak gitu yuk. Kondisi di lapangan nggak bisa diprediksi karena ada itu efek El Nino, cuaca ekstrim ya, disebut cuaca ekstrim karena ekstrim itu karena yang bener-bener cuacanya luar biasa kering. Nah seperti itu. Ada penyempitan lahan itu yang luar biasa sih. Swasembada pangan itu kemungkinan orang bisa nang Jawa yuk, tapi luar Jawa, tapi apakah siap orang-orang di sana? Basicnya aja yuk, tenaga kerja nang sawah kurang terus kan, rata-rata pada tua-tua mbok yuk. Sing pada kerja nang sing pada nang pada merantau pabrik. Ini Rika dia wong tua-tua apa siapa Rika? Wong tua-tua sing pada kerja. Yang masih nom-nom pada merantau Bu. Kebanyakan merantau pada kerjanya nang pabrik kan. Mbok luar biasa. Lah kula yuk efek beras itu luar biasa mbok. Nah, terus pripun iki Bu, tumbase beras pinten kilo, berapa kilo wong berase 14.000, berarti ini 50.000 dapat 3 kilo Bu. Layak seanane duit yuk, kan kebutuhan ono beras stok ya 3 kilo lumayan kena nggo sebulan. Irit-irit. Nggih Bu. Ya.